Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Rosmiyanti Kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores ND. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analis masalah hukum dengan perspektif filsafat hukum yang mengandung aliran filsafat hukum feminisme. Narasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil, M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Berikut adalah contoh kasus kekerasan seksual dalam perkawinan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2022 berlaku, Pasal 285 dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur kekerasan seksual dalam perkawinan atau pemerkosaan suami terhadap istri secara eksplisit. Hal ini menyebabkan banyak korban sulit memperoleh keadilan karena hukum dianggap membenarkan dominasi seksual suami atas istri di ranah privat. Terjadinya kasus kekerasan seksual dalam perkawinan di mana suami melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa persetujuan. Hukum lama tidak mengakui ini sebagai kejahatan, sehingga korban sulit mendapatkan dan pemulihan. Yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual dalam perkawinan itu yaitu korban, pelaku, dan pihak terkait. Yang dimaksud dengan korban yaitu perempuan yang mengalami kekerasan seksual dari suami. Pelaku yaitu suami yang melakukan tindakan tanpa persetujuan. Pihak terkait yaitu sistem hukum yang menerapkan aturan yang bias serta masyarakat yang terpengaruh budaya patriarki. Sebelum berlakunya Undang-Undang PKS tahun 2022, yaitu selama puluhan tahun KUHP lama berlaku sejak tahun 1918. Kasus ini terus terjadi karena tidak ada regulasi yang jelas untuk melarangnya. Terjadinya kasus kekerasan seksual dalam perkawinan yaitu di seluruh Indonesia, terutama di lingkungan rumah tangga, ranah privat yang sebelumnya dianggap luar jangkauan hukum. Dalam hal ini, hubungan seksual suami istri. Terjadinya kasus kekerasan seksual dalam perkawinan ada beberapa faktor, yaitu struktur hukum yang patriarki, yaitu KUHP lama melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan, termasuk dalam ranah seksual perkawinan. Budaya yang menormalisasi kekuasaan laki-laki, yaitu masyarakat yang sering menganggap peran istri adalah mematuhi keinginan suami, termasuk dalam hubungan seksual. Kurangnya kesadaran hak perempuan, yaitu banyak korban tidak menyadari bahwa tindakan suami adalah pelanggaran hak mereka. Cara terjadinya, yaitu tindakan yang dilakukan melalui paksaan fisik, psikologis atau tekanan sosial tanpa persetujuan istri. Korban sulit melaporkan karena takut stigma atau tidak ada bukti yang diakui hukum. Cara menyelesaikannya dengan penerapan Undang-Undang PKS tahun 2022 yang secara eksplisit mengatur kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai kejahatan dari perspektif filsafat hukum feminisme. Langkah ini bertujuan membongkar ketimpangan struktur hukum, memposisikan perempuan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan,
dan mengubah pandangan bahwa ranah privat bukanlah ranah politik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa.